Jadi kita akan membahas tentang fisiologi pernafasan. Jadi sistem respirasi itu fungsi utamanya adalah mengambil O2 yang akan dipakai untuk memproduksi energi. Ketika memproduksi energi, hasil sampingannya itu adalah CO2 dan H2O. Nah, jika proses ini berlebihan, maka akan diperbaiki dan dikeluarkan oleh sistem respirasi kita. Jadi, apakah sistem respirasi ini sebenarnya sama ya dengan proses respirasi? Jadi jawabannya itu enggak ya, karena sistem respirasi itu tidak terlibat dalam semua proses respirasi. Proses respirasi itu ada eksternal dan ada internal. Nah, O2 ini digunakan untuk menghasilkan ATP atau energi dengan hasil sampingan CO2 dan H2O. Jadi dari mana sel-sel ini dapat oksigen atau O2? Mereka dapat oksigennya itu dari sistem sirkulasi kapiler. Nah, ini merupakan sistem respirasi eksternal. Jadi sistem respirasi eksternal itu dibagi menjadi 3 proses, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Jadi yang pertama itu adalah ventilasi. Ventilasi itu lebih menekankan bagaimana udara itu bisa masuk dari atmosfer ke dalam alveolus. Jadi itu belum didifusikan ke kapiler. Dan kemudian sebaliknya juga bagaimana CO2 dan H2O bisa dikeluarkan oleh tubuh ke atmosfer. Nah, ini merupakan contoh gambarannya. Bisa teman-teman lihat ada udara atau yang berasal dari atmosfer akan masuk ke dalam sistem paru-paru kita, sistem respirasi kita, dan inilah yang akan dipertukarkan di alveolus, tetapi dia belum berdifusi ke kapiler. Oleh sebab itu ini disebut sebagai proses ventilasi dalam sistem respirasi eksternal. Selanjutnya kita akan membahas tentang alveolus. Alveolus itu disebut seperti gelembung atau balon. Dia dindingnya tipis, bisa mengembang atau inflatable. Kemudian struktur tipisnya ini lah yang membuat terjadinya difusi atau pertukaran gas. Jadi sebenarnya alveolar ini memiliki 2 tipe, yaitu tipe yang pertama dan tipe yang kedua. Tipe yang pertama, ciri-cirinya itu squamous, kemudian berfungsi untuk difusi dari gas. Sedangkan tipe yang kedua itu bentuknya bulat-bulat, kemudian dia akan mensekresikan surfaktan. Seperti yang kita tahu, surfaktan itu kan akan menurunkan tegangan permukaan, sehingga paru-paru itu akan mengembang. Kemudian, perlu kita tahu bahwa jarak antara kapiler dan alveolus itu sekitar 0,5. Jadi itu seperti lebih besar dari kertas HVS ya sedikit. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa tekanan atmosfer itu sebesar 760 mm Hg. Kemudian ada sebuah rumus yang mengatakan bahwa tekanan udara pada ruang yang berhubungan akan memiliki tekanan yang sama. Jadi atmosfer ini kan dia berhubungan dengan trakea kita langsung. Jadi tekanan antara atmosfer dan dalam trakea kita itu sama besarnya, yaitu 760 mm Hg. Kemudian untuk tekanan dalam intrapleura berbeda dengan tekanan di atmosfer dan trakea serta alveolus kita. Jadi tekanannya itu lebih kecil sebesar 756 mm Hg. Jadi ini perlu diingat untuk mempelajari fisiologi dari pernapasan, yaitu atmosfer sebesar 760 mm Hg, sedangkan tekanan intrapleura sebesar 756 mm Hg. Selanjutnya kita akan belajar tentang
prinsip aliran dari fluida. Jadi, udara itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Tekanan itu kan sebuah atau jumlah dari gaya yang bekerja pada suatu benda. Jadi, bisa dilihat pada gambar ini, ketika suatu molekul berada dalam suatu ruangan, dengan suhu 0 Kelvin, mereka akan bergerak ke sana kemari dan saling bertumpukan. Sehingga banyak kemungkinan mereka akan terpental ke kompartemen atau ke ruangan-ruangannya. Jadi, makin banyak terpental, maka tekanannya itu dalam ruangan itu akan semakin besar. Jadi ada sebuah hukum yang mengatakan, ini terkenal dengan nama hukum Boyle. Jadi dia mengatakan bahwa ketika suhu dari suatu gas tetap konstan, maka tekanan gas itu akan berbanding terbalik dengan volume gasnya. Jadi makin volumenya itu diperkecil, maka benturannya itu akan semakin banyak di dalam ruangan tersebut, lalu tekanannya itu akan semakin tinggi. Lalu sebaliknya, kalau volumenya itu diperbesar, maka benturannya itu akan semakin kecil dan tekanannya itu akan semakin kecil. Jadi bisa disimpulkan bahwa volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, jadi bagaimana aplikasinya ke pernafasan kita? Jadi bisa kita lihat pada gambar ini. Sistematika yang pertama itu kita tahu, tadi udah saya jelaskan bahwa tekanan di atmosfer itu sebesar 760 mm Hg. Dan tekanan di intrapulmonar itu di trakea alveolusnya itu sama juga, itu sebesar 760 mm Hg. Tetapi tekanan di intrapleura itu 756 mm Hg. Nah, jadi ketika kita inspirasi, kan O2-nya itu masuk dari atmosfer ke dalam paru-paru. Bisa dilihat pada gambar nomor 2, udara dari atmosfer itu masuk ke dalam paru-paru ke intrapulmonarnya. Jadi ketika dada mengembang akan meningkatkan volumenya juga. Ingat pada rumus Boyle yang tadi juga bahwa makin volumenya itu diperbesar, maka tumpukannya itu akan semakin kecil, sehingga tekanan di dalam sini juga akan menjadi lebih kecil. Nah, kan tadi udah masuk nih O2-nya, sehingga membuat tekanan di intrapleuranya itu menjadi lebih besar gitu. Maksudnya ya, volumenya itu menjadi lebih besar. Jadi, kalau volumenya diperbesar, tumpukan makin kecil, tekanan makin kecil, maka tekanan di intrapleura yang tadinya 756 mm Hg itu akan berubah menjadi 754 mm Hg. Jadi, kalau tekanannya itu yang makin kecil, maka tekanannya itu akan menjadi negatif. Contohnya kita bisa ingat ya, untuk sifat dari vakum. Kita kan tahu kalau vakum itu berarti di dalamnya itu material atau molekul yang ada di dalam vakum itu sebenarnya kosong. Oleh sebab itu karena kosong, karena tekanannya itu di dalam negatif, maka dia memiliki sifat menghisap. Nah, jadi si intrapleura ini juga memiliki sifat menghisap karena tekanan negatif tadi. Jadi dia akan menghisap si paru-paru sehingga membuat paru-paru ini akan menuju ke intrapleura itu semakin membesar gitu. Jadi kayak dia akan menuju ke intrapleura, jadi dia akan menuju ke arah luar. Nah, kalau dia ke arah luar, maka kan tekanannya itu maka kan volumenya itu juga akan membesar. Nah, tekanannya itu akan turun sesuai dengan rumus kita tadi. Di gambar nomor 3 bisa kita lihat bahwa volume dari paru-paru kita itu akan menjadi lebih besar. Kalau volumenya membesar, maka
tekanannya itu juga akan menurun. Yang tadinya tekanannya sama dengan atmosfer 760 mm Hg, itu akan berubah, akan menurun menjadi 759 mm Hg. Nah, karena perubahan tekanan di intrapulmonary yang 759 mm Hg, maka udara akan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ingat, tekanan yang tinggi itu ada di atmosfer sebesar 760 mm Hg. Sedangkan di dalam intrapulmonary itu 759 mm Hg. Jadi sesuai rumus kita tadi, udara itu akan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Oleh sebab itu, udara itu bisa masuk dan bergerak dari atmosfer ke alveolus. Jadi, dengan proses inspirasi, kita akan membuat O2-nya itu bisa masuk dengan penjelasan saya juga tadi. Nah, untuk proses ekspirasi itu juga sama. Nah, jadi karena udara udah masuk ke alveolus, jadi tekanan antara atmosfer dan tekanan di alveolus di intrapulmonary itu menjadi sama, itu 760 mm Hg yang tadinya 759. Lambat laun itu akan berubah menjadi 760 mm Hg. Nah, ketika kita ekspirasi, itu kan membuang nafas. Dada kita kan akan mengecil. Jadi, volume dari si intrapleura ini akan mengecil. Ingat rumus tadi bahwa makin volumenya itu diperkecil, benturannya akan makin banyak, sehingga tekanannya itu akan menjadi makin tinggi. Jadi, tadi tekanannya 756 di intrapleura, itu akan berubah menjadi 756 mm Hg. Kemudian akan diteruskanlah tekanan ini dari intrapleura ke alveolus, sehingga 760 yang di intrapleura akan berubah menjadi 761 mm Hg. Maksud saya akan naik dari 754 juga akan jadi 756 di intrapleura dan di intrapleura dan di intrapulmonary-nya itu akan naik dan diteruskan menjadi 760 menjadi 761 mm Hg. Jadi kalau dia udah di intrapleura 761 mm Hg, sedangkan di atmosfer itu 760 mm Hg, maka tekanan kan akan bergerak dari yang tinggi ke yang rendah. Tekanan di intrapulmonary itu tinggi daripada di atmosfer, sehingga udara itu bisa keluar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, siapa yang bertanggung jawab untuk mengubah volume dari paru-paru kita itu? Jadi yang bertanggung jawab untuk mengubah volumenya, untuk bisa membuat paru-paru itu mengembang adalah otot-otot pernafasan. Otot-otot pernafasan ada otot inspirasi, kemudian ada otot ekspirasi. Jadi kalau inspirasi itu berfungsi atau bertanggung jawab itu untuk membawa udara masuk ke alveolus atau ke paru-paru. Itu yang dinamakan dengan proses aktif. Jadi harus mengkontraksikan untuk bisa inspirasi. Nah, apa aja otot-otot yang digunakan untuk kontraksi ini? Otot-otot yang digunakan itu ada yang pertama diafragma. Kita tahu kan kalau diafragma ini ketika dia berkontraksi itu akan mendatar, rongga dada kita itu akan membesar, dan jika ingin lebih mengembang itu ada yang dinamakan dengan otot-otot aksesorius. Ada sternocleidomastoideus, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Jadi otot-ototnya itu ada diafragma dan ada otot aksesorius. Jadi kalau proses ekspirasi, apa bedanya sama proses inspirasi? Kalau proses ekspirasi itu hanya ada aksesorius aja yang digunakan. Karena itu proses ekspirasi ini disebut sebagai proses pasif. Sebenarnya kan paru-paru ini memiliki elastisitas yang tinggi ya. Jadi saat dia tergang oleh proses inhalasi, maka
ketika otot-ototnya ini menjadi berelaksasi, paru-parunya ini akan kebentuk semuanya gitu, akan mengecil dengan sendirinya. Jadi waktu udah mengecil itu udah cukup untuk membuat perubahan tekanan, sehingga tidak perlulah menggunakan otot-otot yang utama atau primary muscle ini. Jadi dia cuma butuh otot-otot aksesorius. Jadi ada beberapa fakta yang harus kita tahu tentang otot-otot pernafasan kita. Jadi otot-otot pernafasan ini sebenarnya hanya ada di dinding dada ya. Jadi dia itu tidak bersentuhan dengan dinding paru-paru kita. Jadi dia cuma ada di dinding dada doang. Jadi kenapa bisa mempengaruhi volume paru-paru? Jadi sebenarnya ada yang dinamakan cairan pleura. Jadi itulah yang menghubungkan antara dinding dada dan dinding paru-paru, sehingga tekanan negatif yang dihasilkan oleh intrapleura ini itulah yang akan menghisap dan menarik dinding paru-paru untuk keluar. Jadi seolah-olah dia terikat, padahal sebenarnya si otot pernafasan ini nggak melekat di dinding paru-paru, dia cuma di dinding dada aja. Jadi ini adalah beberapa tabel tentang volume paru-paru. Jadi ada yang dinamakan dengan pemeriksaan spirometri untuk melihat untuk melihat udara masuk dan keluar itu bagaimana gitu, berapa banyak gitu. Jadi dari hasil pemeriksaannya ada yang dinamakan dengan volume tidal sebesar 500 ml, itu dengan pernafasan biasa. Kemudian ada ekspirasi cadangan. Ekspirasi cadangan ini diukur pada orang-orang yang beratnya itu 70 kg. Jadi ini ekspirasi yang dipaksa untuk keluar, itu sebesar 1100 ml. Kemudian ada volume yang ditarik atau bisa dibilang seperti cadangan ya, ketika udah dikeluarkan gitu volume tidalnya, itu sebesar 300 ml. Jadi ini inspirasi cadangannya. Kemudian untuk total udara yang dibuang setelah inspirasi maksimal itu kapasitas total sebesar 4.600 ml. Kemudian ada udara yang selalu tetap di dalam paru-paru sebesar 1.200 ml. Itu dinamakan sebagai residual volume. Kemudian gabungan kapasitas residual dan kapasitas vital itu dinamakan sebagai kapasitas paru total. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.